Seringkali kita meragukan kemenangan tersebut. Atau mungkin seringkali kita hanya mendapatkan kemenangan itu, aduh, pendeta saya seringkali gagal. Ya. Sekali-sekali saya dapat menang. Ya. Dan apa betul firman Tuhan ini, pendeta? Apa betul Tuhan memberikan kepada kita kemenangan? Kok kayaknya kalau saya sering berada dalam satu kekalahan pada saat ini. Saya bukan berada dalam satu kemenangan. Ya. Poinnya, ini bukan masalah dari Tuhan kita, tentu saja ya. Jadi apapun dusta setan, setan katakan, oh ini kebenarannya sudah berubah. Mari kita lihat firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Dan kita dapat melawan dusta setan dengan firman Tuhan. Baca Ibrani 12 ayat 4. Bagaimanakah ayat ini membantu merangkum pengertian berdiri dalam Tuhan? Saya mengajak Anda tolong baca dan kita bawa Anda bahas itu di kelas sekolah sahabat Anda masing-masing ya. Jadi bagaimana ayat ini dapat membantu merangkum pengertian berdiri dalam Tuhan? Apakah sifat yang berhubungan dari kedudukan ini? Pelajaran kita sudah bahas ya. Kita tidak dapat dikatakan ini kita jangan memiliki sikap santai. Hati-hati dengan sikap santai. Setan sedang seperti pelajaran kita tadi malam ya. Bagaimana dengan adanya sosial media, ada sisi negatifnya, banyak sisi positifnya. Kita dapat membahas pelajaran firman Tuhan melalui apa? Sosial media. Kita dapat berhubungan kembali dengan sahabat-sahabat guru-guru yang terdahulu dan lain sebagainya melalui sosial media. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita tidak berhati-hati, itu dapat mengambil waktu kita. Kita dapat dialihkan pikiran kita dari perkara-perkara suci kepada hal-hal yang tidak suci. Kita dapat menjadi santai, seperti saya alami. Saya pernah sampai 2-3 jam hanya duduk di sofa untuk melihat Facebook, ya, melihat Reels, melihat Facebook Watch waktu dulu ya, dengan kata lain. Tapi ini yang terjadi. Jangan kita berpikir, saya kan kuat, pendeta. Saya sudah kuat, saya sudah dibaptis, saya sudah doktor, saya sudah pendeta, ya. Saya sudah pendeta, saya sudah doktor, saya sudah ini dan itu dan lain sebagainya. Mungkin kita bilang seperti begitu. Jangan bersikap santai. Jangan tertidur dan terlena. Kembali, saya ingin membawa kita melihat satu kutipan dari buku Desire of Ages. Ya, Desire of Ages halaman 116 dikatakan, banyak orang yang memandang peperangan antara Kristus dan setan ini sebagai suatu hal yang tidak mengandung hubungan istimewa dengan kehidupan mereka. Itu kan peperangannya Yesus dengan setan itu kan itu. Mulai dari surga, lalu sekarang itu gak ada hubungannya dengan saya. Kita seringkali mungkin dapat berpikir seperti itu. Kita tidak melihat itu ada hubungan istimewa dengan kehidupan kita saat ini. Dan bagi kita seringkali, atau bagi mereka dikatakan ini, dan bagi mereka peperangan antara Kristus dan setan itu kurang penting untuk kita pikirkan. Emang yang gue pikirin, orang Jakarta bilang gitu ya. Mereka kurang penting untuk dipikirkan. Tetapi, ya tulisan pena inspirasi katakan, tetapi di dalam hati setiap manusia peperangan antara Kristus dan setan, ya, itu diulangi. Kita tahu bagaimana kitab Wahyu berbicara bagi setelah dia mencoba, setan mencoba. Naga ular tua itu mencoba untuk menghancurkan anak yang dikandung, yang lahir dari perempuan itu. Setelah anak itu diangkat ke surga, apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu? Dia berperang melawan keturunan yang lain. Dia berperang melawan jemaat. Berperang melawan saudara dan saya. Jadi peperangan itu ada kembali di dalam hati setiap manusia. Di dalam hati kita setiap hari, setiap menit, setiap detik ada pilihan yang harus kita ambil. Apakah kita mau bersekutu dengan Tuhan atau bersekutu dengan setan dan tawaran-tawaran duniawinya. Jadi peperangan itu diulang dalam setiap hati umat manusia. Statement juga katakan apa? Tidak pernah seseorang meninggalkan barisan kejahatan. Jangan pernah kita katakan apa? Oh, saya sudah benar ya. Saya sudah benar, saya sudah kuat ya. Pada saat saudara sudah menerima Yesus Kristus, saudara dan saya ya meninggalkan barisan kejahatan setan ya dan masuk ke dalam pekerjaan Allah. Jangan kita apa? Tidak pernah seorang meninggalkan barisan kejahatan dan masuk ke dalam pekerjaan Allah tanpa menemui serangan setan. Ya, tanpa menemui. Jadi dengan kata lain, kalau kita keluar dari gengnya setan, masuk dengan kata lain ya, statement yang sering kali kita dengar waktu-waktu yang lalu ya dari Bapak Simatupang, kalau kita sampai menjadi gengnya setan, tidak buat apa-apa.
Tapi begitu kita bersatu dengan Kristus, maka disitulah setan akan berbuat segala sesuatu untuk membawa kita kembali. Ya. Jadi kita akan menemui serangan setan. Segala godaan yang melawan Kristus, ini statement berikutnya. Segala godaan yang dilawan Kristus, itulah juga yang kita sendiri rasa begitu sukar untuk melawannya. Dengan kata lain, sedangkan Yesus saja itu, ya, dengan kata lain harus membutuhkan satu hubungan yang kuat dengan Bapanya untuk dapat melawan godaan setan. Demikian juga kita. Ya, kita dapat seringkali sukar untuk memperoleh kemenangan. Tapi itulah pelajaran kita. Nanti kita akan terus melihat bagaimana, kenapa itu sangat sukar dan kenapa kita harus memiliki jaminan supaya kita kemenangan yang kita peroleh itu adalah satu kepastian. Ya, adalah satu kepastian. Jadi dengan poin lain, setan itu tidak pernah santai. Efesus 6 ayat 11 kata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, dia sedang apa? Dia sedang berjalan. Dia sedang berjalan. Sadarlah. 1 Petrus 5 kita sudah baca ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dari hari ke hari, seperti saya katakan tadi, dari menit ke menit, dari detik ke detik, seperti istri Potifar, dia akan terus-menerus mencobai kita, membujuk saudara dan saya. Tidak heran, seorang penulis buku yang menulis buku yang berjudul The Christian Soldier, serdadu atau prajurit Kristen, di Martin Lloyd Jones, ya, di halaman 175 bukunya ini, dia katakan apa? Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, dimanapun kita, di Indonesia, di Amerika, apapun keadaan kita, mau jadi dalam keadaan susah, dalam keadaan suka, dan lain sebagainya, apapun yang kita lakukan, baik Anda itu mungkin manajer bank, atau pendeta, apapun yang kita lakukan, siapapun kita dengan kata lain, atau apapun yang harus kita lakukan, tidak pernah ada hari libur di dalam peperangan rohani kita, di alam rohani. Tidak pernah ada hari libur. Jangan pernah kita katakan, aduh, saya sudah berjuang melawan setan, aduh ada pencobaan yang datang hari ini kepada saya, puji Tuhan saya bisa kalahkan. Aduh, besok saya santai dulu lah, ya, berlibur dulu lah, karena sudah habis perang saya hari ini. Tidak pernah ada hari libur. Setiap umat Tuhan, setiap saat akan terus berjuang. Kita harus bertahan. Nah, ini pertanyaannya. Apakah pada saat dikatakan Alkitab ini hanya bertahan itu tadi dikatakan ya, apakah kita hanya defensif terhadap serangan? Apakah kita hanya defensif? Ya, firman Tuhan ini katakan Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Saya sudah katakan waktu lalu, artinya bertahan itu seringkali supaya kita jangan jatuh ya, kita harus dapat bertahan, dapat berdiri tegap ya, dengan kata lain ya. Dan ini yang kita lihat seakan-akan kita hanya defensif ya. Kita hanya dapat apa? Bertahan itu kita tidak menyerang, kita tidak apa? Menuju kepada apa? Menyerang musuh kita. Kita hanya kalau kita diserang baru kita coba bertahan, mungkin seperti itu ya. Itu yang seringkali dalam pemikiran, itulah juga dibahas tadi di pelajaran sekolah sahabat kita, yang ditulis oleh penulis pelajaran kita. Tapi Efesus 6 ayat 13 dan 14, saya hampir kurang satunya di 14 itu ya. Jangan dikatakan sebab itu untuk bertahan apa? Untuk dapat bertahan kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu dan berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan kebenaran. Jadi poin adalah bahwa orang percaya itu bukan hanya sesungguhnya bertahan, tapi kalau kita lihat kita juga dapat apa? Menyerang. Oke, nanti kita akan lihat. Kenapa? Dalam Alkitab, pada saat Alkitab bicara tentang bertahan, dapat tetap berdiri, itu bukan hanya kita sedang apa? Sedang duduk manis, diam-diam saja. Tidak. Ya. Orang percaya yang bertahan itu, dia juga menyerang melawan usaha setan untuk menipu dan menawan kita. Dengan kata lain, kita juga harus bukan hanya defensif, tapi kita juga ofensif. Kita juga ofensif. Apa artinya? Kita bukan hanya melihat, kita bukan, dengan kata lain, ini poinnya. Pada saat penggodaan datang kepada kita, istri Potifar itu datang kepada kita, mungkin pertanyaan kita bukan hanya kita bilang, oh puji Tuhan, saya sudah bilang no. Saya sudah bilang no. Tapi mungkin yang pertanyaan berikutnya setelah kita dapat bertahan adalah, apa yang sekarang secara aktif dapat kita lakukan?
Apa yang secara aktif sekarang saya dapat lakukan agar supaya pencobaan itu tidak datang lagi besok hari. Ya, supaya pencobaan itu tidak datang besok hari. Dan itulah ofensifnya. Kita harus mengejar sampai ke akar daripada masalah. Kenapa sampai itu datang kepada kita? Ya, mungkin untuk dari kasus Yusuf, dia tidak punya pilihan. Dia budak. Dia hanya bisa terus-menerus tinggal di rumah Potifar. Ya, karena dia budak. Dia adalah milik Potifar. Dia tidak punya pilihan. Tapi kita, begitu serangan demi serangan setan datang. Kalau misalnya internet di rumah kita itu membawa kita untuk semakin jauh dan semakin jauh daripada Tuhan, menggunakan waktu yang mengajak kita bukan untuk berhubungan dengan Tuhan, tapi kita menggunakan internet itu untuk hal-hal yang semakin menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kenapa kita tidak menyerang, dengan kata lainnya, menyerang internet tersebut, putuskan internet. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau tanganmu satu mengajak kamu berbuat dosa, potong tangan itu. Bukan dengan arti supaya kita semua dapat apa ya, dapat memiliki tangan kaki yang sudah putus-putus dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah harus ada juga ofensif yang terjadi. Kita harus dapat melihat di mana akar daripada yang dapat kita lakukan, pilihan-pilihan dapat kita lakukan. Kalau misalnya di dalam tempat pekerjaan Anda, bos Anda di tempat pekerjaan ya sudah mencoba untuk membujuk Anda, ya, kalau kamu mau saya naikkan pangkatmu, mari kita jalan perjalanan bisnis dan lain sebagainya. Tapi kamu ya tinggallah satu kamar dengan saya dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi, kalau kita bisa keluar dari tempat pekerjaan itu, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan bil-bil kita dan lain sebagainya, tapi kalau itu dapat terjadi, ya, kalau kita dapat dengan percaya kepada Tuhan untuk memberikan kemenangan, kita putuskan pekerjaan tersebut, lakukan. Lakukan. Jadi kalau misalnya kita dalam perjalanan bisnis, kita pergi ke hotel-hotel, di hotel-hotel itu ada banyak pencobaan-pencobaan. Gantinya kita pergi ke hotel, kenapa kita tidak tinggal dengan anggota? Kenapa kita tidak tinggal dengan anggota keluarga? Supaya mencegah daripada adanya apa? Dengan kata lain, poinnya adalah kita jangan hanya bertahan, tapi kita juga dapat apa? Menyerang. Bertahan dan menyerang. Dengan kata lain, untuk melihat hal yang dapat kita lakukan sebelum serangan itu bahkan datang kepada kita. Nah, kalau kita lihat, inilah konsep menyerang itu. Kita juga lihat misalnya pada saat peperangan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada bicara tentang peperangan. Maka ini yang terjadi. Mazmur 21 misalnya ayat 12 dan 13. Daud berkatakan apa dalam Mazmur 21? Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, apabila mereka hendak menyerangmu, merancangkan tipu muslihat, mereka dikatakan apa? Tidak berdaya. Pada saat mereka mau menyerang, mereka menjadi tidak berdaya. Kenapa ya? Karena apa? Karena engkau akan membuat mereka melarikan diri dengan tali busurmu. Engkau membidik muka mereka. Dengan kata lain, musuh mau menyerang, tapi Tuhan sudah membantu kita untuk apa? Menyerang musuh tersebut. Itulah sebabnya menghindar. Lebih baik kita menghindar daripada apa? Bertahan dengan kata lainnya. Kalau kita tahu ada ruang-ruang dosa yang dapat masuk, maka kita serang ruang dosa tersebut. Kita hilangkan ruang dosa tersebut. Buat mereka sebelum itu datang kepada kita. Buat mereka itu lari terlebih dahulu. Jadi itulah, engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busurmu, engkau membidik muka mereka. Tuhan membantu kita untuk menyerang. Mereka menjadi tidak berdaya, artinya apa? Tidak bertahan dalam menjalankan serangan mereka. Karena mereka itu diserang juga atau diserang terlebih dahulu. Ya, diserang terlebih dahulu. Mazmur 18 ayat 38-39 juga katakan apa? Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Inilah prinsip dengan dosa. Kalau kita bisa melihat hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa, potong hal-hal tersebut. Dengan kata lain ya, potonglah hal-hal tersebut dengan kekuatan Tuhan tentunya ya. Janganlah kita seperti doa Yesus, janganlah kita dibawa kepada pencobaan. Ya, kita potong pencobaan itu terlebih dahulu sebelum pencobaan itu datang kepada kita. Ya, jangan kata lain, pada saat tidak dapat bangkit lagi, tidak dapat bertahan lagi. Jadi dengan kata lain, kita semua mengetahui keadaan diri kita.
Kita semua harus juga sudah mengetahui bagaimana setan begitu liciknya. Setan dapat mempengaruhi pikiran kita, jiwa dan raga kita. Dan kita harus mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Dengan pertolongan Tuhan, kita dapat mengintrospeksi diri kita. Dan sekarang, gantinya sebelum pencobaan istri Potifar datang ya untuk kita yang saat ini tidak ada di perbudakan di Mesir ya. Apa yang dapat kita lakukan untuk menyerang pencobaan tersebut? Ya, satu statement yang sangat menarik yang dinyatakan oleh Sun Tzu ya, The Art of War ya. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. Artinya bahasa Indonesianya, jika Anda mengenal musuh Anda, kita kenal setan itu, apa yang setan dapat lakukan. Dan Anda mengenal diri Anda. Ya. Anda mengenal kekuatan kita itu dari Tuhan. Kita tidak semua lemah, kita semua lemah. Tapi kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan kita juga ofensif terhadap mana ini yang dapat menimbulkan doa. Jadi gantinya saya mungkin untuk berpergian sendirian, saya harus mengajak istri saya ya untuk melawat dan lain sebagainya. Apalagi kepada orang-orang yang single woman dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita harus dapat mengantisipasi. Jadi kita harus dapat mengenal musuh, setan dan tipu muslihatnya, dan kita juga harus dapat mengenal diri kita. Dan jika itu terjadi, jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran sekalipun. Tetapi, jika Anda mengenal diri sendiri, tetapi Anda tidak mengenal musuh, Anda tahu mungkin, oke, Tuhan berserta dengan saya. Tapi kita tidak tahu bahwa ini, waduh, ini rupanya setan sudah tipu muslihat setan ini mungkin di Facebook yang saya sudah luangkan waktu banyak. Mungkin kita tidak sampai begitu ya, tidak terpikir begitu. Jadi jika Anda mengenal diri sendiri tetapi tidak mengenal musuh, maka setiap kemenangan yang diraih Anda juga akan mengalami kekalahan. Jadi ada kemenangan, ada kalah, ada kemenangan. Jadi itu, kenapa kita tidak mengetahui? Kita tidak mengetahui tipu muslihat setan. Ada kalanya kita bisa menang, ada kalanya kita bisa kalah. Ya. Dan poin berikutnya ini yang paling parah, yang merah ini ya. Jika Anda tidak mengenal musuh maupun tidak mengenal diri Anda sendiri, maka Anda akan menyerah dalam setiap pertempuran. Anda pasti kalah. Kita harus tahu tipu muslihat setan. Kita harus tahu siapa diri kita. Kita tidak akan pernah menang, tidak akan pernah kuat kalau tidak ada Kristus yang membenarkan kita, yang menguatkan kita. Itulah sebabnya kita harus berdiri bersama-sama dengan Kristus. Kenapa? Itulah kekuatan kita. Kita harus tahu siapa kita. Kita itu lemah. Kita itu bagaikan Rasul Paulus yang berkata, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Apa yang baik aku tidak buat, yang tidak baik itu yang aku buat. Rasul Paulus katakan, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi dia jawab dalam Roma 8, syukur adanya Kristus, adanya Tuhan. Ya, adanya Tuhan. Jadi itulah sebabnya kita harus berdiri bersama-sama dengan Yesus. Ya, seperti lagu ini, stand up for Jesus. Berdiri karena Yesus, hai kamu yang berperang. Jadi dalam peperangan ini berdiri bersama-sama dengan apa? Untuk Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Supaya kita dapat memperoleh kemenangan. Jadi memperoleh kemenangan. Jadi marilah kita mengetahui siapa musuh kita. Musuh kita setan itu dengan tipu muslihat yang begitu hebat. Ya. Kita juga harus mengetahui metode setan itu apa yang dia lakukan sekarang. Ya. Apa yang dia sedang lakukan sekarang. Mungkin di zaman Rasul Paulus, serangan kepada Rasul Paulus itu beda dengan serangan kepada kita. Ya. Tapi kita harus mengetahui keadaan waktu sekarang. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Ya. Kamu, kita yang mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ya. Bangun dari tidur. 1 Tesalonika 5, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Orang lain mungkin tidak tahu mungkin sepak terjang daripada setan melalui apalah yang melalui kecanduan-kecanduan internet dan lain sebagainya. Ya. Tapi baiklah kita sadar. Kita mengambil keputusan, aduh ini sudah rancangan rusak setan yang setan sudah buat. Ya. Setan sudah. Jadi dengan kata lain, jangan terlena tertidur, kita tidak mengenal metode kelicikan setan, kita harus mengetahui musuh kita, dan kita harus mengetahui siapa kita, dan kekuatan yang kita miliki di dalam Kristus. Ya, kuasa dan kekuatan Allah untuk melawan kelicikan setan. Itulah sebabnya kita
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dia adalah ilah zaman ini. Dan ilah zaman ini kita sudah bahas, dapat membutakan pikiran kita. Dia dapat apa? Di zaman dahulu dia selalu menggunakan apa? Samaran. Ya, kalau di zaman Rasul Paulus, yang dilakukan adalah setan dapat menggunakan apa? Dia menggunakan pekerja-pekerja curang atau rasul-rasul palsu ya, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Oke, setan masih dapat gunakan. Tapi ada begitu banyak lagi samaran demi samaran setan yang sedang dia buat, yang ujung-ujungnya mengajak saudara dan saya untuk jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya segala sesuatu yang kita lihat, entah itu teknologi dan lain sebagainya, yang membawa kita untuk jauh dari satu hubungan dengan Tuhan, itu harus dapat kita apa? Serang. Harus dapat kita putuskan. Dia dapat menyamar melalui seperti di zaman Rasul Paulus, ya, rasul-rasul palsu, pekerja curang, dan dia masih dapat lakukan itu. Tapi biarlah kita melihat bahwa apa hasilnya. Dengan kata lain, kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita tadi malam, hubungan dengan the dark side, ya, sisi gelap daripada sosial media. Kalau sosial media itu dapat membawa kita jauh dari kebenaran Tuhan, mungkin kita harus keluar mungkin dari sosial media tersebut, ya. Tapi percayalah, kemenangan itu ada dan sudah menjadi bagian kita. Kalau kita terus-menerus bergantung dalam Tuhan, ya. Sebab semua yang kita sudah baca ini, kita baca lagi, yang lahir dari Allah itu akan mengalahkan dunia. Mengalahkan keinginan-keinginan dunia. Ya, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Korintus 15, tapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti Amsal 2 kita sudah baca. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya. Seringkali, ya, ini menjadi poin terakhir untuk dapat saya bahas pada saat ini. Bagaimanakah kita dapat memiliki kemenangan tersebut? Seringkali kita meragukan kemenangan tersebut. Atau mungkin seringkali kita hanya mendapatkan kemenangan itu, aduh, ternyata saya seringkali gagal. Ya. Sekali-sekali saya dapat menang. Ya. Dan apa betul firman Tuhan ini, pendeta? Apa betul Tuhan memberikan kepada kita kemenangan? Kok kayaknya kalau saya sering berada dalam satu kekalahan pada saat ini. Saya bukan berada dalam satu kemenangan. Ya. Poinnya, ini bukan masalah dari Tuhan kita, tentu saja, ya. Tapi itulah yang seringkali terjadi. Kita seringkali pada saat kita berada dalam kekalahan, kita mempertanyakan kesetiaan Tuhan, kita mempertanyakan janji-janji kemenangan dari Tuhan, kita mempertanyakan apa yang Tuhan dapat lakukan. Kenapa? Karena adanya kegagalan dalam kehidupan kita. Seringkali kita gagal, dan seringkali kegagalan kita itu dalam rumah tangga kita mungkin, dalam hubungan di pekerjaan, di jemaat, kegagalan dari satu hubungan antara sesama umat manusia membawa kita untuk melihat bahwa, aduh, Tuhan kita itu cuma janji doang mungkin, ya. Kok saya tidak memperoleh kekuatan untuk dapat memperoleh kemenangan? Tuhan hanya cuma ngomong doang. Mungkin orang Jakarta bilang seperti itu, ya. Kenapa? Inilah yang seringkali terjadi. Menurut artikel ini, seringkali pemahaman kita, kegagalan kita dalam hubungan kita satu dengan yang lain, kita ditipu, kita dilukai dan lain sebagainya. Itu menyebabkan kita kehilangan kepercayaan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada sahabat-sahabat kita, dan pada saat yang bersama kita pikir, aduh, saya nggak bisa lagi saya percaya kepada Tuhan kita. Ya. Dan itu manusia, ya. Manusia yang memang seringkali tidak setia, tidak menepati janjinya, ya, mengingkari janji pernikahan. Nah, seringkali ada yang katakan relationship, hubungan antara manusia itu bagaikan Facebook, ya. Facebook dikatakan is like a relationship. Facebook itu bagaikan satu persahabatan. Apa itu? Facebook. Kita setia, dia apa? Di wall kita, waduh, di wall kita bisa pasang kita dengan istri kita, dengan suami kita. Waduh, semakin apa ya? Seperti, waduh, orang-orang langsung buat komen keluarga berbahagia, the blessed family. Ya karena mereka nggak baca kita punya inbox, ya, dengan kata lainnya. Inbox kita mungkin penuh dengan apa? Surat menyurat bukan dengan istri kita atau dengan pasangan kita, tapi inbox kita itu kita penuh dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak seperti terlihat
di wall Facebook kita. Itulah, pada saat kita melihat kegagalan demi kegagalan, kita juga mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan itu setia? Tuhan janjikan untuk memberikan kemenangan, tapi kenapa saya gagal, pendeta? Ya, kenapa saya gagal? Poinnya adalah seringkali kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah apa? Dia tidak pernah berubah. Kalau dia menjanjikan kemenangan, dia akan memberikan kemenangan. Tapi seringkali kita yang secara sadar ataupun secara tidak sadar melawan kehendak Tuhan. Kita tahu di mana ini sumber-sumber serangan setan yang dapat melemahkan kita, tapi seringkali kita sekali-sekali lah saya terus nggak apa-apa lah kalau sekali-sekali saya berlibur seperti tadi kita bahas ya. Saya berlibur udah capek berperang melawan setan, sekali-sekali buatlah saya waktu untuk berlibur. Kita tidak boleh berlibur. Setiap hari kita harus selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Setiap hari kita harus selalu memiliki hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat, kita harus bertanya kepada Roh Kudus, kehendak surga yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Allah kita, kalau kita memiliki hubungan dengan Dia. Bilangan 23:19 katakan, Allah kita bukanlah seperti suami, istri, sahabat yang mengecewakan kita. Bukan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ia bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman untuk memberikan kemenangan dan ia tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah akan menepatinya. Ya. Kesetiaan Allah itu berarti menurut Wayne Grudem, kesetiaan Allah itu berarti dia akan melakukan apa yang dia sudah katakan, dia akan lakukan dan memenuhi apa yang dia sudah janjikan. Dia sudah menjanjikan kemenangan. Kemenangan akan menjadi bagian saudara dan saya. Saya pribadi telah melihat, merasakan, dan telah mengalami kemenangan Tuhan. Ya. Dan kita semua dapat terus-menerus menuntut Tuhan, kalau sudah saya memperoleh kemenangan di waktu lalu. Saya percaya Tuhan, kemenangan ini akan menjadi bagian saya sekarang ini juga. Dan di waktu-waktu yang akan datang. Ia yang memanggil kamu, Allah yang memanggil kita semua adalah setia. 1 Tesalonika 5:24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kerinduan kita, kemauan kita, dan kemampuan untuk mengalahkan serangan-serangan setan. Kerinduan, kemauan, dan kemampuan untuk menutup jalur-jalur serangan setan. Ya, jalur kita ofensif. Itu dia akan apa? Dia akan lakukan. Kalau kita memohon kepada Dia. Saya berdoa, kiranya kita akan selalu berdoa, mempelajari firman Tuhan, mendengarkan bisikan Roh Kudus, agar setiap serangan setan itu dapat kita kalahkan, kita dapat bertahan, dan bukan itu saja. Kita dapat dijauhkan atau menjauhkan diri kita dari setiap pencobaan yang setan dapat serang bagi kita pada saat kita menyerang terlebih dahulu akar-akar dari pencobaan tersebut. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.